Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Sahabat formasi yang saya hormati, alhamdulillah, tiada kata untayan dan pujian yang pantas kita ucapkan selain memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam senantiasa tetap tercurah kepada penghulu alam, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat formasi yang saya hormati, bicara tentang kewajiban kita selaku umat muslim, pastilah kita sama-sama mengetahui, yakni tidak lain tidak bukan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun itu, ketika dia sudah dewasa, sudah baligh, dia berakal, seorang muslim baik laki-laki dan perempuan, wajiblah dia melaksanakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak lain dan tidak bukan kehadiran kita ke muka bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam aturan yang Allah sudah gambarkan dalam Al-Qur'an dan hadis yang dibawa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat formasi yang saya hormati, ibadah kita selaku umat muslim, marilah untuk terus gemar istiqomah melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ibadah mahdhah ataupun ghairu mahdhah, baik ibadah yang wajib ataupun ibadah yang sunnah. Luangkan waktu untuk beribadah, jangan menunggu waktu luang untuk beribadah. Karena itulah menjadi esensi kita selaku orang Islam, yakni menyembah Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan kita dan memberikan kita berbagai macam anugerah. Karena tidak lain tidak bukan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an bahwasanya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, esensi kita hadir ke muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah yang kita laksanakan bukan buat Allah, pada hakikatnya kembali kepada diri kita masing-masing. Ibadah yang kita laksanakan adalah dalam rangka bentuk tasyakur, ucapan terima kasih atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena Allah begitu sayang kepada kita. Banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat iman, Islam, sehat walafiat dan lain sebagainya. Nikmat yang terus Allah berikan kepada kita. Allah begitu sayang kepada kita. Kita beribadah bukan buat Allah, tetapi beribadah buat diri kita sendiri. Kalaupun orang Islam di seluruh dunia ini tidak beribadah, Allah tidak akan menjadi kecil. Kalaupun seluruh umat muslim di dunia ini beribadah, Allah lah tidak akan menjadi tambah lebih besar. Karena Allah sudah maha besar, Allah sudah maha segala-galanya. Ibadah yang kita lakukan kembali kepada diri kita semua. Apapun kebaikan-kebaikan yang kita lakukan kembali kepada diri kita, bukan buat Allah tetapi buat kita. Maka dari itu kepada sahabat formasi, marilah kita terus istiqomah melaksanakan ibadah. Karena nanti pada hari kiamat Allah akan mengambil ataupun menyampaikan 4 contoh kepada kita semua. Allah akan mengambil 4 peran Nabi yang akan disampaikan kepada umatnya. Akan mengambil hikmah. Yang pertama, Allah akan memberikan contoh, akan membangunkan kepada orang-orang kaya. Diibaratkan dengan seperti Allah membangkitkan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nanti Allah bertanya, wahai orang-orang kaya,
orang-orang yang sibuk dengan harta, kenapa kau tidak beribadah? Ya Allah, saya tidak beribadah karena saya sibuk mengurusi harta. Kemudian Allah mengambil contoh, apakah kau lupa dengan Nabi Sulaiman alaihissalam, bahwasanya Nabi Sulaiman hartanya banyak tetapi dia tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah harta yang kita punya dijadikan alasan untuk tidak beribadah kepada Allah, karena harta yang kita punya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua, pada hari kiamat nanti Allah akan mengambil contoh, yakni Nabi Yusuf alaihissalam. Buat siapa? Buat para pegawai, buat para karyawan, buat orang-orang yang bekerja, orang-orang yang sibuk dengan pekerjaannya, tetapi dia tidak mau beribadah kepada Allah, lalai beribadah kepada Allah. Nanti Allah bertanya kepada orang-orang yang lalai karena bekerja, wahai hambaku, kenapa kau tidak beribadah kepada aku? Kemudian orang itu menjawab, saya sibuk dengan pekerjaan saya ya Rob. Apakah kau lupa, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan Nabi Yusuf alaihi salam? Beliau adalah seorang yang mengabdikan dirinya dalam kerajaan, tetapi terus beribadah kepada aku, tidak pernah lupa dengan yang menciptakan dan memberikan nikmatnya. Kemudian yang ketiga, Allah akan mengambil contoh, yakni Nabi Ayub alaihissalam. Buat siapa? Buat orang-orang yang sakit. Allah bertanya kepada orang-orang yang sakit, wahai hambaku, kenapa kau tidak melaksanakan ibadah? Ya Rob, saya sakit ya Rob, saya tidak bisa melaksanakan ibadah. Apakah kau lupa, kata Allah, Nabi Ayub alaihissalam, sakit yang ia derita begitu sangat pedih, tetapi dia tetap beribadah kepadaku. Kemudian yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat akan mengambil contoh Nabi Isa alaihissalam. Kepada siapa? Kepada orang-orang fakir, orang-orang susah. Allah bertanya kepada orang-orang fakir, wahai hambaku, kenapa kau tidak beribadah kepadaku? Ya Rob, saya tidak beribadah karena saya fakir, saya miskin ya Rob, saya tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan ya Rob, hidup saya susah di dunia ya Rob, makanya saya tidak beribadah kepada Engkau. Kemudian Allah memberikan contoh, apakah kau lupa, yakni kisahnya Nabi Isa alaihissalam. Dia seorang fakir, tetapi dia tetap beribadah kepadaku. Dia beribadah melaksanakan apa yang aku perintahkan dan menjauhi segala larangannya. Sahabat formasi yang kami hormati, oleh karena itu esensi kehidupan kita tidak lain tidak bukan adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun, apapun kondisi kita, dimanapun kita berada, marilah terus kita tetap memegang teguh kewajiban kita selaku umat muslim dan menjauhi segala apa yang Allah telah larang, yang Allah telah gariskan yang harus kita jauhi. Bekerja, silahkan bekerja. Yang sedang menuntut ilmu, silahkan. Yang ingin melaksanakan kegiatan-kegiatan lain, silahkan. Islam tidak membatasi ruang lingkup kita selaku anak muda, tetapi Islam memberikan batasan, yakni menjadikan kewajiban kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Silahkan kita berkreasi selaku anak muda, apapun itu selagi positif, tetapi ingat, janganlah pernah kita tinggalkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. I'malu lidunya ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Kejar duniamu seakan-akan kau hidup selamanya, kejar akhiratmu seakan-akan kau mati esok. Kita terus melaksanakan inovasi-inovasi, kita terus kejar dunia kita. Cita-cita kita harus tinggi selaku anak muda, tetapi jangan lupa, cita-cita kita boleh tinggi, tapi tetap kita harus melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ayo sama-sama kita terus istiqomah menjalankan kewajiban-kewajiban yang Allah sudah gariskan dan menjauhi apa yang Allah larang. Itu saja kiranya yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe di channel YouTube
informasi. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.